Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semua dimanapun Anda berada, kondisi dunia ini sedang dilanda musibah ya. Entah terlepas itu dibuat ataupun tidak, memang kondisi seluruh dunia ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara yang tidak maju, itu baru terkena apa yang dimaksud dengan wabah ya. Nah, khususnya di Indonesia ini alhamdulillah bencana-bencana berkurang ataupun hampir tidak ada ya. Banjir, gempa bumi itu hampir tidak ada. Tetapi untuk corona ini juga tidak terlampau parah ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Namun negara kita tetap harus berhati-hati di dalam menjaga rakyatnya ya, dengan cara sampai saat ini belum dibukanya sekolah-sekolah ataupun tempat belajar di perguruan tinggi ya. Dan akhirnya kita harus belajar secara online bagi siswa, sedangkan untuk dosen atau guru itu mempersiapkan materi belajar juga dengan menggunakan online. Nah, di kesempatan ini saya akan berbagi ilmu ya, di mana kita akan membuat media belajar papan tulis yang tembus pandang ya, di mana kalau papan tulis tembus pandang ini kelebihannya adalah tidak membelakangi siswa ya, jadi tetap berhadapan-hadapan ya. Malah justru kalau di offline kita malah justru membelakangi mahasiswa ya, karena bapak ibu guru ataupun dosen itu menulis di papan tulis biasa ya. Nah, sedangkan ini posisi papan tulis itu malah justru ada di depan mahasiswa maupun di depan pengajar ya. Nah, jadi kondisi yang seperti itu menjadi lebih menarik ya. Nah, tulisan juga bisa jelas ya, karena harus menggunakan spidol khusus ya, yaitu spidol fluoresen ya, atau expo-neon ya. Kalau di Indonesia ini yang mengeluarkan itu Snowman ya, merek Snowman biasa ya, merek Snowman biasa, tapi yang harus yang fluoresen ya, itu tersedia 3 warna. Di Shopee juga ada banyak, itu malah lebih murah-murah lagi ya. Nah, nanti silahkan bapak ibu mencari spidol fluoresen atau neon, expo neon ya. Nah, tampilan menjadi lebih modern ya, karena tidak bersifat klasik atau mungkin hal-hal yang sudah biasa ya. Cuma di sini saya belum bisa membuat warna yang hijau itu nampak hijau, pink nampak pink, biru nampak biru ya, semuanya cuma satu warna ya. Jadi spidolnya itu tidak bisa berwarna-warna, mungkin karena pengambilan dari kamera yang kurang baik ya. Nah, begitu. Nah, adapun bahan-bahannya ini sudah saya tulis tapi kelupaan ya, ada satu yang lupa yaitu spidol, tapi nanti kita tambahkan di bawah ya. Jadi nanti silahkan untuk bahan itu dari akrilik ya. Kalau bapak ibu saudara menggunakan kaca tuh nggak bisa, karena saya sudah mencoba ya. Dengan kaca itu dia nggak bisa merambat ya, lampu yang ditaruh di tepi itu tidak bisa merambat ya. Nah, akrilik ini paling tipis ya 8 mm lah paling tidak. Kalau mau sekalian ya 10 mm. Sebetulnya nggak terlalu mahal ya, jadi bapak ibu pilih yang bagus sekalian. Biasanya tuh mereknya Marga Cipta ya, Marga Cipta, bukan Adiwarna. Kalau Adiwarna itu nomor 2, jadi pilih yang bagus sekalian, yang Marga Cipta. Lalu ukurannya memang ini agak nanggung ya, 92 x 183 itu malah justru biar nggak motong. Kalau bapak ibu malah ukurannya 90, kalau saya kan 90 x 177 itu malah pakai biaya potong ya. Jadi biar bapak ibu nggak motong ya, lagi pula juga lebih lebar, lebih bagus ya.
maka beli aja yang 92 cm kali 183 cm itu harganya cuma 1,275 ya, itu di Semarang, Jawa Tengah ya. Nah, kerangka itu boleh kayu boleh besi ya, yang penting diklem ya, supaya Bapak Ibu bisa menempatkan lampu LED di samping-samping, kemudian diberi lakban ya, diberi lakban atau diberi apa namanya yang seperti isolasi itu ya, yang hitam. Nah, kemudian lampu LED itu yang kecil aja, yang nggak usah yang sangat terang ya, malah justru nanti kalau nanti ada gores-gores itu nampak sekali ya. Kemudian juga yang putih ya, jangan yang kuning ya, yang nyalanya putih. Kemudian Bapak Ibu butuh sekitar sebetulnya kebutuhannya cuma 5,5 meter ya, atau mungkin 6 meter ya, tapi kalau bisa beli 6 meter ya enggak apa-apa, tapi kalau mau aman ya langsung 10 aja ya, dia kan ada 5 sama 10 ya. Nah, itu harganya sekitar 150.000 ya, sudah dengan adaptor ya, jadi harus pakai adaptor. Kemudian tripod kecil, kalau saya mereknya Excel ya, itu lumayan ya, lumayan kokoh ya. Kemudian dikasih holder untuk HP ya, supaya HP-nya nggak goyang. Kalau pakai DSLR malah nggak pakai holder ya. Itu harganya sekitar 200-an ribu ya, makin ke kota besar harusnya makin murah ya. Kemudian kamera atau HP atau yang lain ya, DSLR ataupun handycam ya nggak usah ada harganya ya, karena kita udah punya satu komputer ya, 2 monitor ya. Satu komputer 2 monitor ini fungsinya untuk biar yang satu untuk yang mengajar, yang satunya lagi untuk yang shooting ya, yang mengambil gambar ya. Nah, supaya bisa memantau ya. Kemudian satu lighting untuk wajah, ini buat sendiri aja ya, buat sendiri dari beli yang fitting yang sudah jadi, kemudian diisi lampu, terserah nanti tingkat pencahayaannya mau berapa Bapak Ibu ya, kira-kira ya 100 itu sudah cukup ya. Roll cover itu 2 ya, roll kabelnya 2 apa 1 terserah, sesuai kebutuhan. Kertas linen ini untuk background ya, yang hitam. Kertas linen hitam itu kita kira-kira butuhnya sekitar 9 ya, karena satu bijinya itu kan 1 meter ya, dia kali 9 ya, supaya agak luas ya. Nah, kemudian isolasi bolak-balik itu untuk menempelkan kertas linen ya. Nah, itu jangan dilem semua, tapi sedikit aja itu ya. Isolasi yang bolak-balik 3M itu kuat banget itu ya. Nah, kemudian yang penting ini mic clip Boya ya, jadi yang clip ini paling murah ya. Kalau yang modelnya shotgun ada bulu-bulunya tuh dia agak mahal, tapi saya belum mencoba ya. Tapi yang saya coba yang paling murah ini mic clip Boya ini. Kalau satu ya nggak apa-apa. Nah, untuk yang kamera untuk syuting, kalau beli 2, yang satunya lagi untuk komputer ya, dimana komputer itu nanti Bapak Ibu isi OBS ya. OBS itu Open Broadcaster software ya, jadi hanya untuk menjalankan PowerPoint ya. Jadi nanti PowerPointnya direkam ya, terus gambar yang di papan tulis itu Bapak Ibu rekam sendiri, jadi nanti digabung di Camtasia ya. Nah, cara menggabungnya itu di Camtasia. Jadi memang perlu komputer yang cukup lumayan cepat ya, supaya OBS dan Camtasia itu ada dalam satu program tersebut. Untuk kalau OBS itu untuk merekam PowerPoint-nya, lalu nanti kalau sudah jadi digabung dengan hasil shooting yang di kamera handphone ya, kemudian digabung di Camtasia dan diedit dah, nanti itu jadi ya. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan bisa lewat WA, akan saya jawab dengan senang hati ya. Mengharap pahala saja ya dari proses pembantuan
ini ya, semoga terkirim untuk diri saya pahalanya dan juga untuk Bapak Ibu saya. Sebelum saya akhiri, ini adalah gambaran lokasi ya yang membuat Bapak Ibu dan Saudara bisa semakin paham. Itu adalah tripod Excel dengan holdernya ya, holder handphone ya, supaya handphonenya tidak rusak ya, beli holder ya. Kemudian ini adalah tampilan akrilik papan tulis, papan kacanya ya. Nah itu ada LED putih ya. Kalau LED kuningnya itu hanya untuk lightning ya, untuk pencahayaan ke pengajar. Roll Bapak Ibu sudah punya, tidak ikut dalam biaya. Lalu komputernya ini ada satu, tapi monitornya dua ya, satu untuk pengajar dan satunya lagi untuk yang shooting ya, supaya bisa ikut memantau PPT ya. Nah ini adalah keyboard untuk PPT untuk menggerakkan. Kemudian ini adalah lightning ya, untuk pencahayaan wajah ataupun badan sang pengajar. Ini keyboard ya, untuk menggerakkan PPT. Nah, lampunya kalau terlalu terang bisa ditutup dengan isolasi hitam ya. Diatur sendiri. Ini adalah alat-alat untuk menghapus ya, ada kanebo, ada tisu, ada lap microfiber ya. Jadi memang yang halus-halus ya, supaya tidak menggores ya, ataupun menggores pun sedikit-sedikit ya. Nah itu lightningnya bisa ditutupi kalau terlalu terang ya, itu buatan sendiri ya. Lampunya lampu bekas saja. Nah kemudian itu yang hijau-hijau tadi spidol fluoresen ya. Ini adalah kertas linen ya, yang 9 meteran ya ini ya, ditempel dengan isolasi bolak-balik 3M ya, biar kuat. Tidak usah banyak ya, nempelnya dikit-dikit aja. Ini papan akriliknya dari depan ya. Sebetulnya itu gores-gores, tapi karena lampunya putih dan tidak begitu terang, dia nggak begitu nampak. Tapi kalau kuning dan terang sekali, itu malah nampak gores-goresnya ya. Nah maka dari itu Bapak, Ibu, Saudara pastikan yang marga cipta ya. Setelah lampu dimatikan, tampilan akan cuma seperti ini ya. Nah itu harusnya masih ada bayangan, itu masih kurang bagus ya itu ya. Harusnya memang udah nggak ada bayangan. Nah ini menulisnya kalau terbalik harus di Camtasia tuh dibalik ya, dibalik tulisannya nanti biar nggak terbalik tulisan. Kalau sudah jadi nggak terbalik ya, karena shootingnya tuh mesti nanti gambarnya terbalik ya. Itu pakai spidol biru, ini pakai spidol hijau ya, ini sama juga ya. Jadi udah beli aja satu warna kalau cuma menghasilkan sama. Itu nggak tahu kenapa ya, karena kameranya mungkin harus kamera yang handycam ya, atau mungkin DSLR ya. Jangan pakai spidol hitam ya, akan jadi seperti itu. Oke ya, lumayan bagus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.